Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang tiada terkira. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi, terakhir kita sampai pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau mengira, wahai Muhammad, bahwasannya ashabul kahfi, orang-orang yang tertidur di gua, barraqimi, dan mereka adalah penghuni gua dan penghuni ar-raqim, mereka ini adalah termasuk tanda-tanda ayat kami yang membuat heran. Nah, kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari akan kebesaran Allah, tentang keajaiban bagaimana ashabul kahfi ini bisa tertidur di gua selama ratusan tahun. Dan kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah ini gampang. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka jadilah, maka terjadilah. Nah, termasuk ashabul kahfi ini salah satu tanda-tanda disebutkan oleh Allah, min ayatina, di antara tanda-tanda kami. Ashabul kahfi ini, ya, mereka ini termasuk tanda-tanda kebesaran kami, di mana mereka bisa tertidur di dalam gua ini selama 309 tahun. Apakah dengan ayat ini mereka keheranan? Dan keheranan di sini bukan keheranan dalam arti yang heran kagum, tetapi heran yang seakan-akan tak percaya, mosok sih, dan seterusnya. Padahal kata ulama di sini di tafsir ayat ini, menciptakan alam semesta ini, ya, langit dan bumi dan beserta yang ada di dalamnya, ya, itu jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan hanya Allah menidurkan ashabul kahfi ini selama ratusan tahun. Di dalam surah An-Nazi'at Allah menyindir kita dengan ayatnya, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kalian ini penciptaannya itu lebih berat dibandingkan dengan langit? Ya kan? Allah menyindir kita ini untuk mengingkari dan untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Allah angkat ini langit, ini pondasi-pondasinya, langit terlihat begitu gagah, dan ini langit adalah makhluk Allah yang dengan kasat mata kita lihat ini makhluk terbesar yang bisa kita lihat, padahal ada makhluk-makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada
langit. Dan langit yang kita lihat ini baru langit pada yang pertama, belum kita langit yang kedua dan seterusnya. Ada kursinya Allah, ada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi selama fi sittati ayyam, selama 6 hari. Dan itu yang kita lihat segala bentuk isi langit yang ada di dalamnya, benda-benda langit semuanya itu Allah ciptakan hanya dalam waktu langit dan bumi ini selama hanya 6 hari. Apalagi hanya dengan menidurkan orang selama 309 tahun yang kalau secara logika manusia ini tidak mungkin, tapi dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ayat yang ke-9. Kemudian Ashabul Kahfi kita tahu sudah di awal surat kita jelaskan, Al-Kahfi ini adalah gua yang relatif lebih besar mulutnya, ya, kemudian ruangannya berbeda dengan ghar. Ya, kalau ghar ini gua itu dia mulutnya relatif lebih kecil. Tapi kalau Al-Kahfi dia ini lebih besar dan interiornya pun sama, lebih besar. Nah, ini. Kemudian makna Ar-Raqim. Ar-Raqim, apa itu Ar-Raqim? Ulama berbeda pendapat tentang makna Ar-Raqim. Ashabul Kahfi ay Ashabul Kahfi war-Raqim, penghuni Al-Kahfi yaitu 7 pemuda. War-Raqim, Raqim ini adalah penghuni. Ada yang mengatakan Raqim ini adalah nama gunung yang di bawahnya itu ada gua Al-Kahfi yang dimaksud. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang berikutnya, Raqim ini nama desa dari 7 pemuda yang tertidur di dalam gua ini. Raqim. Dan ada pendapat yang ketiga, Raqim ini adalah sebuah papan yang dituliskan di papan itu nama-nama pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini merujuk kepada ayat di surah Al-Mutaffifin, ya. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Raqama yarqum yang artinya adalah kataba yaktubu, artinya adalah menulis. Jadi marqum artinya adalah maktub. Apa itu sijjin kata Allah? Ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, kemudian pada ayat yang setelahnya wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Ada 2 macam kitab catatan amal bagi manusia. Yang pertama, catatan amal bagi orang-orang yang tidak baik itu ada di sijjin, ay tahtal ardhis sabi'ah, di bawah bumi yang ke-7. Itu disimpan di situ. Kemudian ada kitabum marqum bagi orang-orang lafi illiyin, ada di tempat yang paling tinggi. Jadi marqum artinya tertulis. Jadi kitab catatan amal seseorang itu tertulis. Makanya Raqim ini adalah menurut pendapat, ya, menurut pendapat yang ketiga ini adalah Ar-Raqim adalah lauhah, adalah sebuah papan yang di situ tertulis nama dari pemuda Ashabul Kahfi ini. Jadi dikatakan Ashabul Kahfi war-Raqim. Ada juga pendapat yang keempat adalah Ar-Raqim ini ismu kalbihim, nama anjing mereka. Ya, nama anjing mereka karena mereka 7. Kemudian yang ke-8-nya adalah anjingnya. Ada seekor anjing Ashabul Kahfi, ya 7 pemuda, kemudian ditambah 1 ekor anjing. Ada juga yang mengatakan Ar-Raqim adalah ismul wadil ladzi kanu fi, nama lembah yang mereka berada di dalamnya. Ya, jadi dari berbagai macam nama ini, ya, ada pendapat di antara yang kuat ini adalah
Ar-Raqim itu adalah nama tulisan yang di dalamnya itu tertulis nama-nama ashabul kahfi. Karena setelah itu nama-nama mereka ini diabadikan. Seperti itu, sejarah mereka ini tercatat. Sehingga dikatakan oleh Allah ashabul kahfi war-raqim. Kanu min ayatina ajaba. Apakah mereka ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang mengherankan bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap itu. Bahkan ayat-ayat kami, kata Allah, itu ada yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar untuk menidurkan 7 pemuda tadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Id, kata id ini artinya adalah ketika, ya, tetapi ada takdir, ada kata kerja yang terhapus di sini. Uzkur, ingatlah. Uzkur id. Jadi setiap kata dalam Al-Qur'an yang diawali dengan id di sini, id qala Luqmanu libnihi wa idh qala rabbuka, ingatlah ketika. Jadi makna aslinya adalah id ini ketika, tetapi pada makna ada kata kerja yang terhapus di sini, namanya adalah ingatlah. Jadi supaya orang yang membacanya, yang mendengarnya ini ingat. Ya, ada satu kisah di sini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah wa idh qala Ibrahimu li abihi. Jadi setiap kata id di sini ada perintah dari Allah yang artinya ingatlah. Jadi ketika, ya, seperti itu. Id awal fityatu, ingatlah ketika sekelompok pemuda tadi ashabul kahfi. Fityah ini jamak dari fata, ya. Ketika mereka bernaung ilal kahfi, ke gua, ya. Faqalu, lalu mereka mengucap, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan, anugerahkan kepada kami, min ladunka, dari sisi engkau ya Allah, rahmah, kasih sayang. Tolong curahkan kasih sayangmu ini ya Allah kepada kami. Hayyi ini artinya adalah persiapkan. Juga maknanya ini adalah persiapkan min amrina, dari urusan kami ini, rasyada, sesuatu yang lurus. Jadi kami mohon setiap keputusan kami ini, segala urusan kami ini ada kelurusannya, ada nilai lurusnya, artinya tidak tersesat dari jalan. Minta segala urusan yang kami lakukan ini, termasuk keputusan ini, kami menyelamatkan diri dari kejaran Raja Dikyanus namanya. Itu kami minta petunjuk dari setiap apa-apa urusan kami ini. Dan ini adalah salah satu doa yang sering kita panjatkan juga. Jadi sebenarnya doa-doa yang ma'thur ini doa-doa yang luar biasa, yang dalam Al-Qur'an ini banyak sekali, ya. Ya, ini salah satunya doa ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi doa, salah satu doa kita kepada Allah supaya segala urusan kita ini ada petunjuknya, ada arahannya dari Allah. Ini doa ini. Jadi orang asal ngawur saja, ya. Setiap keputusan kita minta petunjuk dari Allah dari setiap urusan yang kita lakukan, yang kita tentukan. Ini doanya. Minta kasih sayang rahmatnya dan minta petunjuk dari setiap urusan yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan wahayyi lana min amrina rasyada? Ai aslih lana, perbaiki bagi kami urusan kami ini, rasyada, sehingga menghasilkan hidayah, menghasilkan petunjuk, rasyada. Apa itu rasyada secara bahasa, Bapak Ibu sekalian? Rasyada ini adalah lawan kata dari kesesatan. Dhalal, lawan kata dari dhalal ini adalah rusyd. Ya. Ada juga makna sesat di sini al-ghay, sesuatu yang menyimpang. Jadi jangan sampai ketika
ada orang, ya kan, jadi kiranya ia mendapatkan satu kasih sayang dari Allah, tapi ternyata itu adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepadanya hanya cukup di dunianya saja, tanpa Allah berikan nanti di akhirat. Nah, ini sehingga segala urusannya ini tidak mendapatkan rasyadah. Karena rahmat Allah ini bisa berlaku untuk siapapun untuk di dunia ini, tetapi untuk urusan hidayah, kebenaran, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar Allah sayangi, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, makanya ada sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Ya, kalau Rahman ini berlaku itu di dunia, Rahim hanya untuk berlaku di akhirat. Rahman untuk siapapun, pemurahnya untuk siapapun ini, baik orang yang beriman ataupun tidak. Tapi kalau untuk yang Rahim hanya untuk berlaku bagi orang yang beriman, khususnya nanti di akhirat. Ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami darabna, makna asli dari kata daraba yatribu ini adalah memukul, tetapi makna di sini adalah makna dari fadarabna itu adalah sadadna, yaitu kami tutup. Ya, makanya dalam bahasa Arab ini bendungan itu bahasa Arabnya sad. Ya, sad ini karena untuk menutup air supaya airnya ini berkumpul. Ya, sad itu bendungan. Ya, ini sadadna adhanahum ay darabna ala adhanihim ay sadadna adhanahum, kami tutup telinga-telinga mereka. Ya, fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina, selama bertahun-tahun, adada jumlahnya. Jadi ini adada ini ada sebagian yang mengatakan sifat dari sinin, ya. Ini adalah bertahun-tahun lamanya kami tutup. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Orang tidur itu tidak hanya merem matanya, tapi juga harus merem telinganya. Karena kalau mamanya merem mripat tok, kupinge sik krungu, ora bakal iso turu. Gaya tok merem etok-etok. Tapi kalau orang tidur itu ya pasti merem matanya, dan juga di sini telinganya pun juga pasti merem, artinya tertutup, ya, enggak dengar apa-apa orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini makanya orang yang tidur itu tidak cukup dengan matanya saja, karena merem, siapapun merem, sekedar merem saja dia nggak tidur, ya bisa. Tapi kalau udah ini telinganya udah dimeremin, ya maksudnya orang tertidur itu jadi telinganya pun dia tidak dengar apa-apa, ada orang yang ngobrol di sampingnya dia tidak dengar, itu kan, dan juga matanya juga terpejam. Inilah makna fadarabna. Allah lebih tidak menutup mata-mata mereka, tetapi Allah menutup telinga-telinga mereka. Karena orang yang tidur tidak akan mendengar suara-suara itu. Kalau dia dengar suara berarti dia terjaga. Nah, begitu, dia terbangun, bukan tidur lagi. Nah, seperti itu, ya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga-telinga mereka ini, ya. Ai anamnahum, kami tidurkan mereka. Kami tutup telinga mereka dengan tidur yang bin naumil ghalib, yaitu dengan tidur yang sangat lelap sekali, an sama'il aswat, daripada mendengarkan suara-suara. Karena tidur yang nyenyak itu pasti tidur yang tidak mendengar suara apapun, mandem turune. Ya, tapi kalau turu ayam, ono suara ribut ngelilir, seperti itu. Jadi turunya bukan an-naum al-ghalib, bukan tidur yang lelap. Nah, ini mereka tidur sangat lelap sekali, ya. Maksudnya apa? Ai darabna ala adhanihim al-hijab. Ada hijab yang menutup pada telinga-telinga mereka, yang itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tashbihan lil inamah ats-tsaqilah, sebagai perumpamaan ada tidur yang sangat lelap sekali,
al-mani'ah, yang bisa menghalangi min wusulil aswat ilal adhan, daripada sampainya suara-suara ke telinga. Karena tidur yang lelap ini pasti tidak akan mendengar suara-suara. Maka Allah menggunakan istilah di sini dengan kata-kata fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga-telinga mereka di dalam gua selama bilangan-bilangan tahun mereka tinggal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita semua melalui Ashabul Kahfi yang mereka tertidur selama bertahun-tahun lamanya. Tsumma ba'atsnahum, kemudian, ya. Jadi sebenarnya ketika mereka tertidur ini, ceritanya Bapak Ibu sekalian, ini menggunakan kata di sini huruf ataf fa itu lalu atau maka, itu menunjukkan rentan waktu, yang urutan waktu yang langsung, yang sebentar. Artinya ketika mereka sampai di dalam gua, Allah langsung ketika mereka berdoa itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, setelah berdoa Allah ijabahi doa mereka, fadarabna, maka enggak lama kemudian Allah tutup telinga-telinga mereka, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun tadi. Nah, kemudian Allah melanjutkannya dengan summa. Ya, beda Indonesia. Saya tanya sama jenengan semua ini. Maka kalau kemudian lama mana? Pak, lama mana, Pak? Dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Ya, kayaknya lebih lama kemudian. Itu summa itu kemudian, artinya di sini kemudian itu ratan. Jadi ketika mereka tertidur, tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, bangkitkan mereka dari tidur panjang mereka ini. Selama tidur bertahun-tahun namanya, tsumma ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka, ya, kami kembalikan ruh mereka. Ya. Karena orang yang tidur itu sejatinya Allah kembalikan ruhnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa ketika datang kematiannya, dan bagi mereka yang belum mati dalam tidur mereka, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka bagi mereka yang sudah ditentukan kematian dalam tidurnya, maka ruh ini akan dipegang oleh Allah, tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra, dan kemudian ada yang dilepas, ada yang dikasihkan lagi ke jasadnya, ila ajalim musamma, sampai pada ajal yang sudah ditentukan. Maka enggak heran kalau umpamanya ada orang tidur kedarung meninggal dunia. Ya, sudah ada ayatnya seperti itu. Ya. Nah, di sini karena mereka kecapean, Bapak Ibu sekalian, Ashabul Kahfi ini mereka kecapean karena mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada riwayat yang mengatakan mereka ini mau keluar dari kota mereka ini melalui penjagaan yang sangat ketat sekali dan susah sekali. Pasukan berjaga di mana-mana. Akhirnya dengan izin Allah mereka ini bisa lolos, dan mereka ditanya, kalian mau kemana? Ya, ada yang riwayat namanya juga riwayat yang mengatakan kami mau berburu. Ya, kami mau berburu. Ya, kami akan kembali lagi. Mereka kecapean selama seharian penuh, mereka ini tertatih-tatih untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka setelah itu masuk ke gua kecapean. Namanya orang kalau capek langsung tertidur pulas, seperti itu. An-naum al-ghalib, ya, tertidur pulas, dan ternyata tertidur sampai selama 309 tahun. Kemudian setelah 309 tahun itu, tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Ya. Aiqadnahum min tilkan naumah, kami bangunkan mereka dari tidur tersebut, lina'lama, supaya muncul
keterangan dari kami atau supaya kami tahu ya, ayyul hizbaini, manakah di antara dua golongan ini ahsa lima labithu amada, yang paling tepat hitungannya berapa lama mereka tinggal di dalam gua ini. Karena nanti di antara mereka ini ada yang berselisih pendapat. Ya, ada yang tidur paling yauman aw ba'dha yaum, paling sehari atau kurang dari sehari. Beberapa hari, maksudnya sebagian dari hari. Paling gak kita tidur nih setengah hari atau mungkin sedino full kayak gitu. Karena orang yang tidur lama itu pasti akan terasa. Ya, kita kalau tidur kelamaan saja itu kan pasti sirai mumet, pengel. Ya. Jadi tidur ini memang harus sesuai porsinya. Ya, apalagi kalau tidur pas ketika waktunya ini tepat, ya. Tidur itu waktu siang atau qailulah namanya. Qailulah ini kan tidur siang. Kalau Nabi biasa membiasakan qailulah ini kalau musim panas beliau tidurnya biasanya sebelum duhur, kalau musim dingin beliau sesudah duhur. Namanya saja qailulah dari kata qalil. Qalil itu artinya sedikit. Artinya apa? Tidur siang itu enggak usah lama-lama. Karena kalau tidur kelamaan siang ini juga sakit nih kepala ini. Ya, kalau malam memang seperti itu sudah waja'alna laila libasa, kami jadikan malam ini sebagai pakaian untuk tidur, untuk istirahat. Waja'alna naumakum subata, supaya kami jadikan apa? Tidur kalian ini, kita ini sebagai istirahat. Ay rahatan li abdanikum, subata ay rahatan li abdanikum, sebagai istirahat bagi tubuh-tubuh kita. Nah ini. Ya, ini ternyata Ashabul Kahfi ini mereka berusaha untuk istirahat beberapa saat saja, tetapi Allah tidurkan selama ratusan tahun. Dan ketika mereka dibangunkan oleh Allah, lina'lam, supaya kami tahu, supaya datang keterangan dari kami ini mana di antara dua kelompok tadi yang paling tepat prediksinya, mereka berapa lama ini tidur. Ahsa yuhsi ini berbeda dengan adda ya'uddu. Sama-sama menghitung, tetapi kalau adda ya'uddu ini menghitung belum jelas hasilnya berapa. Tapi kalau ahsa ini menghitung dan ada kejelasan hasilnya. Makanya sensus penduduk ini kalau dalam bahasa Arab ihsa, al-ihsa. Itu apa? Karena apa? Sensus itu pasti didatengin rumahnya satu-satu. Ya, setiap kakak ini yang sudah terdaftar berapa, ya. Ini rumah ini penghuninya berapa, anaknya ini orang berapa. Itu karena menghitungnya itu detail. Jadi sama-sama arti menghitung tapi beda. Adda ya'uddu dengan ahsa yuhsi ini beda. Seperti ayat Allah berbunyi seperti ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apa perbedaan menghitung yang pertama dengan menghitung yang kedua? Ta'uddu dengan tuhsu. Ta'uddu itu baru start, dia menghitung berapa jumlahnya, mobat mabit ini kayak gini. Nah ini kalau yang tuhsu ini berarti menghitung dan sudah ada kejelasan hasilnya berapa, sudah ada kepastiannya, prediksi yang paling tepat, yang paling dekat. Ini perbedaan antara al-adda ya'uddu dengan ahsayusi, al-ad dengan al-ihsa. Ini berbeda. Ya, makanya Allah bangunkan mereka ini supaya Allah tahu mana di antara dua kelompok ini yang paling tepat. Ahsa lima labithu amada, berapa lama sih mereka ini tertidur di dalam gua ini. Ya, berbeda pendapat. Allah yang lebih tahu. Ya. Seperti pada surat yang sebelumnya sudah kita bahas, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang menghitung-hitung lagi. Ya, enggak habis-habisnya. Ya. Itulah perbedaan antara menghitung pada ta'uddu dengan tuhsu. Kalau ta'uddu ini masih belum jelas berapa hasilnya. Kalau tuhsu, mana yang lebih tepat ini prediksinya, hasilnya. Fadarabna thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini lima
labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami, kata Allah, menceritakan, mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, cerita mereka, cerita Ashabul Kahfi, bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi, fityatun, adalah sekelompok pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, ya, beriman terhadap Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Seperti beberapa ayat yang lain, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna, di surat Yusuf, kami ceritakan kepadamu, ya, kisah-kisah yang terbaik, ya, kisah-kisah yang terbaik. Jadi salah satu pentingnya cerita kisah ini supaya kita ini bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Artinya kejadian-kejadian yang dulu, ya, sebagai pelajaran. Makanya ketika bangsa Arab, ya, khususnya ini orang Jazirah Arab, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul ini, jadi diceritakan beberapa kaum-kaum yang tidak asing di telinga mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud. Itu dijelaskan supaya apa? Mereka ini enggak bukan sesuatu yang baru. Mereka udah dengar cerita tentang Ad, Samud, itu adalah nenek moyang mereka. Bukan legenda, ya. Kalau legenda kan cuma cerita-cerita, ya, buatan, gitu kan. Ini enggak. Ini memang betul-betul cerita nyata. Peninggalannya pun juga ada, ya. Ya, ketika Nabi perang Tabuk berangkat, ada di Madain Saleh, di perbatasan, ya, antara Madinah itu sampai menjelang pada Syam, itu ada tempat peninggalan kaum Samud. Ada, bagi mereka udah cerita, udah sesuatu yang lumrah di telinga mereka. Mereka percaya itu. Kenapa mereka dihabisin oleh Allah? Mereka dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka. Kaum Ad tidak beriman kepada Nabi Hud, dan kaum Samud tidak beriman kepada Nabi Saleh. Jadi mereka sudah nggak asing dengan hal itu. Nah, ini ada Nabi namanya Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada mereka, ya, supaya mereka ini bisa mengambil dari kisah-kisah sebelumnya. Oh, ternyata dulu pun seperti itu. Nabi-nabi itu didustakan oleh kaumnya. Kemudian pengikutnya itu kebanyakan orang-orang yang lemah, yang miskin, ya, tidak barangkali secara zahirnya masa dan seterusnya, ya kan. Ya, ini. Jadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah ini kepada Nabi Muhammad, kisah Ashabul Kahfi, bahwasanya mereka ini adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan hidayah bagi mereka. Wazidnahum huda. Huda yang dimaksud di sini adalah bitatsbiti wat taufiq, yaitu dengan penetapan hati mereka, semakin kokoh keimanan mereka, wat taufiq, dan Allah berikan nikmat taufik kepada mereka, nikmat supaya mereka ini semakin enjoy dengan ketetapan Allah, enjoy dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabatna, ayat yang berikutnya, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dan kami ikat, ya, hati-hati mereka, ya, kami teguhkan, maksudnya hati-hati mereka, idh qamu, tatkala mereka ini berdiri, faqalu, lalu mereka mengucap, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan langit dan bumi, lan nad'uwa min dunihi ilahan, kami tidak akan meminta, berdoa
kepada selainnya, yaitu selain Allah, ilahan, kepada Tuhan yang lain, laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan itu, kami meminta kepada Tuhan selain Allah, maka kami sudah mengucap apa? Hal yang menyeleweng dari kebenaran. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini satu nikmat dari Allah ini ketika hati kita ini terikat, ya. Makanya di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, salah satunya adalah pemuda yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya ini terikat. Kenapa? Sudah diikat oleh Allah. Ada jalinan antara dirinya dengan rumah-rumah Allah, pinginnya ke masjid. Sejauh manapun dia pergi, kalau sudah mendekati waktu sholat, dia akan selalu apa? Selalu ingat masjid. Aku Pak mampir masjid. Berbeda dengan orang yang maaf, ya, yang tak acuh dengan masjid. Ya, jadi di sini satu kenikmatan ketika kita ini sudah terikat hati kita dengan Allah, dengan masjid, sehingga kita selalu ingat masjid. Sesibuk apapun kita akan mendatangi rumah Allah seperti itu. Nah, ketika ini Ashabul Kahfi ini mendapat satu nikmat anugerah yang luar biasa dari Allah, diikat hatinya oleh Allah dengan hidayah. Ya, keimanan mereka diikat sehingga tidak mampu goyah, tidak kendor, tidak luntur, ya, ora ucul dan seterusnya, yaitu ketika mereka berdiri, ya, dan mereka mengucap Tuhan kami, mereka masih ingat, ya. Mereka ketika terbangun masih ingat Tuhan kami Allah. Makanya ketika baru bangun tidur, yang pertama diingat ini Allah. Ashabul Kahfi aja yang tertidur dari 309 tahun, yang pertama diingat berdiri langsung apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Alhamdulillah, ya. Seperti diantaranya doa-doanya, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan kami dalam tidur kami, wa ilaihin nusyur, kepadanya Allah kami akan kembalinya kita kepada Allah. Jadi ingat pertama Allah. Makanya kalau orang ingat sama Allah, maka akan segera akan ada semacam kayak alarm yang secara alamiah. Oh, jam segini saya mau tidur, saya mau bangun, kemudian saya mau bangun sebelum subuh untuk persiapan sholat subuh, sholat malam dan seterusnya. Nikmat. Ya, kenapa? Hatinya sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Udah mendapatkan mahabbah dari Allah. Nah, ini. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan ikatan cinta dari Allah, maka tidak akan mampu melakukan hal-hal tersebut. Berat baginya. Ya, makanya ini satu, Allah mengungkapkan dengan kalimat yang sangat indah sekali, wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, rabata yarbitu ini artinya mengikat, seperti kisahnya ketika Nabi Musa ketika masih bayi, beliau dihanyutkan oleh ibunya Yukabat, ya kan? Itu Allah memberikan perintah kepada Yukabat atau Yakubat, ya, ibunda Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa itu dilahirkan di tahun di mana bayi laki-laki ini disembelih. Kalau Nabi Harun dilahirkan di waktu di mana bayi laki-laki tidak disembelih. Nah, Nabi Musa akhirnya dihanyutkan, dimasukkan ke dalam tabut peti yang dirapetin. Dalam riwayat bil qor ini artinya aspal, jadi biar gak kemasukan air, ya. Kemudian apa? Allah mengatakan di surah Al-Qasas, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibunda Musa ini farigha, kosong, ditinggal anaknya apa? Hampa, ya. Kita ini hampa kalau ditinggal oleh orang yang kita cinta seperti itu, ya, itu hampa. Baru ini bayi lahir, kemudian nggak lama disuruh untuk dihanyutkan. Ini perintah Allah. Udah, itu biar Allah yang ngatur. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati Nabi Musa ini, hati ibunda Nabi Musa ini udah kosong, farigha. In kadat latubdihi laula arbatna ala qalbiha wa litakuna minal mu'minin.
Hampir-hampir saja ini ibunda Nabi Musa ini mau membicarakan hal ini. Artinya namanya perempuan ingin memberitahu tentang ini, hal ini. Sehingga apa? Laula arrobatna ala qalbiha. Kalau seandainya kata Allah tidak kami ikat hatinya, litakuna minal mu'minin, supaya dia menjadi golongan orang-orang yang beriman. Maksudnya janji Allah ini pasti akan ditepati. Jadi kalau umpamanya hatinya ibu Nabi Musa ini udah kosong, udah ditinggal Nabi Musa, tidak diikat oleh Allah, maka pasti akan kesana sini, ya. Karena zamannya wong saiki kosong, ya, nggak ada ikatan dengan Allah. Akhirnya apa? Ya, curahan hatinya ini kemana-mana, ya. Bikin status, ya. Mumet gawe status, ya kan, wetenge mules gawe status dan seterusnya, nagih hutang gawe status, ya kan. Nah, saya menuju satu orang tapi wong sa RT kesindir kabeh. Nah itu. Jadi kita ini harus ada ini, artinya kalau orang-orang yang sudah Allah janji, percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kisah ibunda Nabi Musa dengan kisahnya Ashabul Kahfi, hatinya sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula arrobatna ala qalbiha, kalau seandainya kami tidak ikat hatinya, ini ibunda Nabi Musa itu pasti akan ragu dengan janji Allah, ya kan. Baru punya anak, ini laki-laki lagi lucu-lucunya bayi, kemudian disuruh dihanyutkan oleh Allah, ya. Itu dihanyutkan di Sungai Nil, toh akhirnya malah nantinya akan menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa yang diangkat oleh Fir'aun menjadi anak angkatnya, ya. Sudah ditemukan oleh istrinya Fir'aun, ya, kemudian ini, dan ini satu kemudian dikembalikan lagi. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha, kami kembalikan engkau wahai Musa supaya taqarra 'ainuha, supaya matanya berbinar, maksudnya hatinya berbinar, supaya merasa lega dengan janji Allah, ya, dikembalikan lagi. Yang menyusui itu adalah toh akhirnya ibundanya sendiri. Nah itu. Jadi intinya kalau orang sudah terikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatkan janji-janji balasan dari janji Allah ini, akan mendapatkan kebenaran dari janji Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka ini, kata Ashabul Kahfi, ya, qaumuna, mereka ini adalah kaum kami, teman-teman kami, orang-orang kampung yang bersama kami dulu itu. Ittakhadhu, mereka menjadikan, min dunihi, menjadikan selain Dia Allah Subhanahu wa taala, alihah, menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Karena Raja Dicyanus ini menyerukan bahwasanya agama resminya itu adalah agama paganisme, menyembah banyak dewa, menyembah banyak tuhan, menyembah banyak berhala. Dan barang siapa yang tidak mengikuti agama resmi itu, maka akan dibunuh, akan celaka atau dipenjara. Seperti itu. Nah, ini makanya Ashabul Kahfi berusaha untuk menyelamatkan diri daripada dia tidak bisa memberikan hak Allah, yaitu dengan apa itu hak Allah atas hambanya, yaitu disembah oleh hambanya dan tidak disekutukan, ya, seperti itu. Dan hak hamba hak hamba adalah ketika dia sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka itu hak hamba itu berhak untuk dijauhkan dari siksa Tuhannya dan berhak mendapatkan surga. Jadi seperti ini, kita berikan dulu haknya Allah, baru kita akan mendapatkan hak kita. Jadi kaumnya, ya, itu menjadikan Tuhan selain Allah, ya, padahal mereka ini tidak bisa mendatangkan keterangan sultan bayin yang jelas. Maka adakah orang, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, adakah orang yang lebih zalim, mengada-ada kebohongannya selain daripada orang yang mengada-ada adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.